pariwisata itu bagaimana menarik orang, salah satunya adalah Danau Tondano. Jadi bukan hanya selain sumber kehidupan, gimana kita untuk ini, nanti kita tentunya membayangkan kita lihat Danau Tondano ini rapi, ada tempat untuk berlari, ada tempat berkumpul. Alternatif. Pada kesempatan ini juga kami Kementerian PUPR berulang tahun Hari Bakti PU yang ke-76 dan tepatnya pada 3 Desember 2021, di mana tema dari Hari Bakti PU ke-76 adalah sebagaimana yang dicanangkan oleh Menteri PUPR, sikap membangun dunia. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Panglima Kodam 13 mereka, di mana kita bersama-sama dapat menyelenggarakan kegiatan ini dalam suasana yang sangat ceria, udara juga mendukung, dan barusan kita sama-sama dapat menyelesaikan kegiatan baik dalam kondisi setelah selesai dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini dalam rangka revitalisasi Danau Tondano dan sudah selesai dilaksanakan, mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjasamakan MOU ini atas kebijakan pimpinan kami dari Kementerian PUPR dan Panglima di Jakarta dalam rangka revitalisasi menyelamatkan Danau Tondano sebagaimana Perpres bahwa ada 15 danau prioritas yang harus diselamatkan di Indonesia, salah satunya adalah Danau Tondano. Kalau kita melihat situasi kondisi di Danau Tondano saat ini, mungkin para Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini ataupun masyarakat Minahasa, Kabupaten Minahasa, tepuk tangan bersama atas penyerahan pekerjaan pemeliharaan Danau Tondano.
Tondano. Senang-senang kita goyang. Kolaborasi yang telah dilakukan untuk pemeliharaan Danau Tondano ini sendiri. Ya ini hari ini kita menerangkan bahwa pekerjaan yang baru saja kita lakukan kemarin bersama BPS dengan Kodam itu adalah tahap 1 dari kegiatan pemeliharaan dan peningkatan Danau Tondano. Banyak kegiatan di dalamnya, baik itu gulma cenggondok maupun sedimen-sedimen yang perlu kita kurangi, karena semakin kita tahu bahwa danau ini kalau tidak dikurangi dia akan semakin dangkal dan bisa jadi umur Danau Tondano ini bisa cepat selesai. Tapi kalau kita lihat adanya kegiatan pemeliharaan seperti ini tentunya akan menjaga itu. Kita kemarin telah melakukan serasihan Danau Tondano, kemudian kita mendapatkan masukan dari masyarakat maupun dari stakeholder terkait yang berkaitan dengan pemeliharaan Danau Tondano ini. Dari situ kita tahu dan kita akan melangkah menuju pada masukan-masukan itu. Terima kasih kepada masyarakat ini yang sudah membantu. Tentunya kita percaya kalau hanya BPS dengan Kodam ini tentunya kurang sempurna, sehingga apabila ada bantuan dari masyarakat, pelibatan masyarakat dalam hal ini akan bantu ini semuanya. Kemudian dari sini juga akan membantu usaha-usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat, seperti ada pembuatan pupuk, itu juga cukup membantu mereka. Jadi tahap 1 ini sudah selesai, nanti akan dilaksanakan tahap 2 untuk pembersihan tahun depan. Kemarin kita lakukan 230 hektar, sekali nanti kira-kira masih kurang 70 untuk ini. Demikian. Dari hasil selama dilaksanakan penurunan, mungkin ada evaluasi nantinya akan ditindaklanjuti. Jadi bahwa sebagaimana Perpres 60 2021 dalam Perpres tersebut disebutkan ada 15 danau prioritas yang harus diselamatkan di Indonesia. Salah satunya adalah Danau Tondano. Danau Tondano ini sampai saat ini luasannya itu termasuk juga aset-asetnya kan sedang dilakukan kajian. Saat ini setelah dilakukan kajian bahwa luas Danau Tondano tersebut adalah 4.700-an hektaran. Dengan luas sebesar itu, ini sangat potensial sekali. Nah, langkah-langkah yang kebijakan yang diambil saat ini adalah kita melakukan, disampaikan Panglima tadi, kita harus melakukan pemeliharaan. Di samping pemeliharaan, kita penyelamatan ini juga kita harus memberikan batas. Asetnya itu seluas apa sih danau ini yang harus kita kembangkan. Nah, dengan aset ini nantinya perlu dikembangkan berbagai macam fungsi-fungsi danau. Ada air baku, ada pariwisata. Sebagaimana disampaikan Panglima tadi, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kami dari PU, PR, termasuk Kodam, ini kolaborasi tadi dengan PUPR, dengan Panglima, dengan masyarakat, termasuk stakeholder yang lainnya, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Minahasa. Sekarang ini yang sedang kita lakukan adalah sebagai disampaikan tadi pemeliharaan eceng gondok kurang lebih 230 hektaran. Dari 4.700 hektar, eceng gondoknya sendiri kalau pemetaan terakhir ini kurang lebih ada 300 hektaran yang sudah dilakukan MOU kami dengan Pangdam
13 Merdeka kurang lebih terangkat itu 230 hektaran, sehingga masih sisa. Dan itu pun kedepannya berdasarkan pengamatan dan kajian, badan danau ini sudah banyak sedimen juga. Nah, kenapa dia sedimen? Karena ada inflow sungai yang masuk. Sungai yang masuk ini di hulu-hulunya mungkin tidak ada bangun pengendali sedimen, sehingga dia masuk, danau semakin dangkal. Nah, itu perlu dilakukan pemeliharaan, pengangkatan gulma, pengangkatan sedimen. Ke depan juga kita akan, dan saat ini sedang melakukan pembuatan batas, pembuatan tanggul. Kurang lebih tanggulnya nanti dari panjang 42 kilo sekeliling danau ini kita akan melakukan pembangunan tanggul 24 kilo. Karena semuanya itu tidak bisa dibangun tanggul karena karakteristik danau ini kan ada yang tinggi, topografinya itu, sehingga kita akan bangun tanggul 24 km dengan kegiatan yang multi-years kontrak. Itu yang akan kita lakukan. Samping itu PUPR ini di Sulawesi Utara ini ada beberapa balai Cipta Karya melakukan penataan kawasan, termasuk ada pulau di dalam itu ya Pak. Tikri. Itu mereka juga masuk. Jadi perhatian pemerintah sangat serius karena potensinya sangat besar. Samping pengendali banjir di hilir, ini kan bagian hilirnya kan bagian danau ini kan bagian hilir dari Sungai Danau. Ini kita kendalikan juga. Kita perlu atur ke depannya sehingga pada saat musim hujan dia tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap hilirnya. Yang disampaikan Panglima tadi betul, kita ke depannya kami sudah menyampaikan ke Dirjen SDA, Kementerian PUPR, evaluasi tadi yang Ibu sampaikan, kita sudah memberikan laporannya. Laporan evaluasi terkait kendaraan, baru terangkat 230, masih ada 70 hektaran, termasuk sedimentasi yang ada di danau, sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi bahan evaluasi juga di Jakarta ya untuk revitalisasi pemeliharaan danau Tondano. Pak, untuk pembangunan tanggul kan multi years, mungkin kira-kira multi years-nya berapa tahun, dan mungkin untuk 2022 nanti ditargetkan akan berapa kilometer untuk tanggul, Pak? Ya rencananya kalau nggak salah saya 2 tahun anggaran. Cuman kontraknya kemarin baru terkontrak 22 September. 22 September sehingga akan dilanjutkan tahun depan. Tahun depan panjang 24 kilo, sekarang ini tidak terlalu besar karena waktunya bulan Desember akan berakhir. Mungkin nggak terlalu banyak itu, mungkin 2-3 kiloan tahun ini. Tahun depannya dilanjutkan kembali. Dan itu pun tahap 1. Tahap 1 kurang lebih kontraknya itu 200 kilo. Yang sudah dikerjakan berarti yang 6 kilo, Pak? Akan dikerjakan di tahun 2021 ini. Dikejar ya, Pak? Ya, 2021, tetapi karena mengingat kontraknya juga baru kemarin, ini kan kontraknya prosesnya kan di tengah tahun anggaran ini, dan baru selesai lelang oleh Balai Pelaksana Lelang BP2JK, baru kita melakukan kontrak 22 September. Optimis Pak dia akan tuntas di multi years untuk multi years itu kan optimis, itu kan rencananya memang makanya ini berdasarkan kontrak yang kita buat dengan penyedia jasa PT Bumi Karsa. Mudah-mudahan kalau mereka kerja kita kan dilakukan pengawasan pengendalian juga, kita pantau terus. Tersisa 1 bulan ya Pak. Izin Pak kembali ke Pak Panglima. Pak, kita orang tahu bersama bahwa Danau Tondano ini merupakan kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Nah, kenapa dari pihak dari Kodam sendiri sangat peduli perhatian memberikan perhatian yang khusus? Ya memang perlu perhatian khusus itu datang karena kita memang ingin lihat Danau Tondano ini bagus. Kita tahu bahwa disiapkan Sulawesi Utara ini menjadi daerah pariwisata. Jadi kalau kita orang pesawat itu Manado pasti tujuan bukan transit, sehingga pariwisata itu bagaimana menarik orang, salah satunya adalah Danau Tondano. Jadi bukan hanya selain sumber kehidupan, gimana kita untuk ini nanti kita tentunya membayangkan kita lihat Danau Tondano ini rapi, ada tempat untuk berlari, bagaimana tempat berkumpul, seperti daerah yang tadi ada 6 kilo, mungkin itu bisa jadi one stop recreation kira-kira gitu kan. Jadi apapun dari situ orang ingin kesini. Jadi bukan hanya nanti ada juga di Likupang,
banyak alternatif ataupun destinasi pariwisata. Saya yakin Danau Tondano ini yang sudah mendunia juga akan ingin orang luar negeri datang ke sini, bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari luar negeri. Itu yang kita cita-citakan. Oleh karena itu dari situ kita ingin sekali nih cepat selesai semuanya. Tapi ini tadi dikatakan masih ada masalah, masih ada batas-batas lahan yang harus dibebaskan. Sehingga kalau ini semuanya pasti memang perlu waktu, tapi kita yakin dan percaya kalau kita inginkan dan kita niat itu pasti akan kita wujudkan. Mungkin orang nanti ke depan so bakopi di Lakeside, jadi Tondano Lakeside kan gitu. Ya, Siap, terima kasih. Terima kasih Pak. Jangan olah banyak banget. Pemerintah sehingga masyarakat Manado ini